gara-gara digelimangi harta. Maka kalau sudah dengan bismillah, maka lahirlah jawaban selalu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Alhamdulillah. Hati senang walaupun tak punya uang. Nggak punya uang aja hati kita senang, apalagi punya uang. Masya Allah. Ani'budullah wastanibut tagut. Sembahlah Allah, bukan togut. Togut itu apa? Dalam kajian Ibnu Taimiyah disampaikan adalah termasuklah tadi dunia. Maka saya memperjelaskan dan mempertegasnya, harta dan tahta itulah yang diperebutkan dan dipeributkan, sehingga menjadi penyebab orang menghadirkan Tuhan yang lain selain. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Allahumma salli sayyidina nabiyina ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbatan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati An-Nahl fi ayati 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wattanibut taghut. Wa fi suratil ukhra bi surati An-Nisa fi ayati 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi wa bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Ila fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka. Inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita berjumpa di suasana yang penuh dengan berkah Allah yang Maha Kuasa. Betapa rindunya lingkungan Kelurahan Nangka
dengan suasana begini indahnya, sehingga alhamdulillah inilah jemaah yang paling banyak yang paling kita hadiri sebagai penceramahnya. Apa sebab? Suasana sekarang sudah banyak melengkapi. Medsos pun berbagai macam bidang sudah diisi, termasuk bidang ceramah yang dimiliki. Kadang hal inilah yang membuat kita tak sempat lagi untuk datang dengan kaji pokok utama adalah silaturahmi, dengan alasan karena sudah ada tempat kita berbagi untuk menyiram rohani, hanya cukup dengan elektronik medsos yang sudah dipenuhi. Sungguh inilah keberhasilan. Tapi alhamdulillah, kalau sudah melihat jemaah yang luar biasa nih, teringat kita dengan nama kelurahan kita Nangka. Satu buah saja apalagi besar buahnya. 40 orang bisa bersama makan sebiji-sebiji satu orang jadinya. Betapa hebat makna filosofi dari nangka itu sendiri. Maka ini kita ucapkan alhamdulillah. Hari ini kita berada di tanggal 24 kalau secara komariah. Tapi kalau secara miladiah kita berada tanggal 23 Safar. Kalau bicara komariah masuknya setelah maghrib bergantilah jadi 24. Tapi kita hitung besoklah subuh jadi 24-nya. 23 Safar 1446 Hijriah berketepatan pada tanggal 27 Agustus 2024 miladiah. Selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk bagian dari bapaknya makhluk alam semesta. Kalau Nabi Adam adalah bapaknya manusia, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul, maka Nabi Muhammad adalah bapaknya alam semesta beserta isi. Tuhan beliau bukan. Kan udah diungkapkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka dalam hal ini dari mana kajiannya? Nur Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kami rahimakumullah. Kenapa ini kita angkat? Karena kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa dekat-dekat akhir hayatnya, bukan Siti Aisyah yang beliau sebutkan, istri yang dicinta. Bukan Fatimah anak tersayang ia sebutkan. Dan juga bukan Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu dan menantu yang disayanginya. Anak muda pertama yang mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapakah yang diucapkan oleh Rasulullah ketika akhir hayatnya? Dan itu diucapkan sebanyak 3 kali. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Maka bahasa umat di sini kita teringat dengan Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum fattaqullah
la'allakum turhamun. Sesungguhnya kita semua ini adalah mukmin yang saling bersaudara. Maka saling memperbaiki, saling menasehati, saling peduli, saling perhatian antara satu dengan yang lain yang nanti kita akan kupas sebentar lagi. Disinilah penempatan ikrar Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Sungguh yang benar agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Dan itu juga disampaikan dalam surah Al-Bayyinah dengan sebutan dinul qayyimah. Agama yang berdiri megah dan kokoh. Apa sebab? Senjatanya satu, ikhlas. Keikhlasan inilah yang dapat dilihat ketika terjadi silaturahmi di antara kita. Maya nak dilihat ikhlas tu bila tiada pernah kita datang-datangan bersilaturahmi. Inilah yang dimaksud nanti dengan kaji, bagaimana kita memahami bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang kita cintai. Bapak-bapak, abangda, ibu-ibu, kakanda, saudari sekalian, anak-anak yang kami sayangi. Balik kita kepada kupasan surat An-Nahl ayat 36 tadi. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula. Sungguh telah kami utus di setiap umat itu utusan-utusan. Kalau dari kajian utusan dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat ini di surat An-Nahl ini dijelaskan mulai Nabi dan Rasul pertama yang diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena yang dianggap sebagai Nabi yang memiliki komplit di situ. Bukan hanya manusia yang di dalam kapal itu, termasuk ada binatang, bahkan bangsa jin juga ikut bergabung di situ. Karena begitu hebatnya bencana yang menimpa. Tapi bukan ini kajian kita. Ini kajian sejarah Islam. Kita yang mau kita kupas tauhidnya. Maka kembali kepada kaidah tadi, setiap umat itu dibagi utusan-utusan. Maya yang disampaikan pesan oleh utusan tadi, apa yang disampaikan oleh para utusan tadi kepada umatnya? Ani'budullah, sembahlah Allah. Tadi malam beberapa titik telah terjadi gempa, di antaranya adalah Yogyakarta. Sebelumnya adalah Bali. Kita berterima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi. Apa yang akan kita lakukan di sini? Galaukah, risaukah, gelisahkah hati perasaan ini? Kacaukah pikiran ini? Tidak. Karena yang kita tuhankan adalah bukan keamanan dan kenyamanan yang selalu hadir di hadapan. Dan bukan kita tuhankan adalah kekayaan dan kekuasaan yang harus berada dalam genggaman. Tapi yang kita tuhankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah datangnya dimulakan dengan baca bismillah, disudahi dengan alhamdulillah.
dimulakan dengan baca bismillah, dengan nama Allah, karena Allah lah yang mengasih, bukan keamanan itu yang mengasih, bukan kenyamanan itu yang mengasih. Mana aman dan nyaman tadi? Kekayaan dan kekuasaan itu yang mengasih, bukan, tapi Allah yang mengasih. Ketika datang kasih Allah tuh, datanglah sayang Allah tuh. Maka larutlah kepada kaji la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Maya terjadi nih, listrik naik, beras pun naik. Tak usah gaduh, Bu. Kita bukan makan beras, kita makan nasi. Biar beras naik, yang penting nasi turun. Kan turun ke perut. Saya dapat dari tempat kawan-kawan medsos itu. Bunda-bunda itu di kawan-kawan salah satu medsos. Ya, biar aja beras naik, yang penting nasi nggak naik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Mau awak tumpuk-tumpukkan tadi beras tuh, Bang. Berapa lama awak tumpukkan? Yang kacau, Bang, gas sama bensin, pertalit, pertama. Rupanya awak perokok, sembarang buang, meledak gara-gara mau irit. Biarkan daya dan kuasa itu kan hanya milik Allah. Maka inilah latar belakang masalah, kita awali dalam kaji kemana kupasan yang mau kita kembali ini. U'budullah, sembahlah Allah. Menyembah Allah itu gimana maksudnya, Ustaz? Bismillah. Semua dilakukan dengan karena Allah. Bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, bukan karena harta, bukan karena tahta. Tiada berharta, tak mau kita datang untuk ke sejadah, untuk melaksanakan sholat seperti Sa'labah. Ada harta, sibuk dia, tak nampak lagi mukanya di depan Rasulullah. Sa'labah termasuk sahabat Rasulullah, tapi yang disedihkan oleh Rasulullah, meninggal dalam kemunafikan gara-gara digelimangi harta, gara-gara digelimangi kekayaan. Maka kalau sudah dengan bismillah, maka lahirlah jawaban selalu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Alhamdulillah. Hati senang walaupun tak punya uang. Enggak punya uang aja hati kita senang, apalagi punya uang. Masya Allah, tabarakallah. Bapak dan Ibu saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, ani'budullah wastanibut tagut. Sembahlah Allah, bukan tagut. Tagut itu apa? Termasuklah di dalam kajian Ibnu Taimiyah disampaikan adalah termasuklah tadi dunia. Maka saya memperjelaskan dan mempertegasnya, harta dan tahta itulah yang diperebutkan dan dipeributkan, sehingga menjadi penyebab orang menghadirkan Tuhan yang lain selain itu. Dia, Bang. Satu,
Yang kedua, itu tadi biar kita menenangkan suasana ya Bun. Ya, Bapak dan Ibu, Bangda, Kakanda, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah, dirahmati Allah, Jemaah Masjid Al-Hidayah Kelurahan Nangka, Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti kegalauan kita sekarang kan setiap datang di berbagai medsos itu sekarang. Waspada, waspada. Titik-titik gempa dan tsunami. Terakhir mikirin itu aja, lupa kita dengan kaji la haula. Usahakan gempa sama tsunami, bukan kita tak percaya, kita berterima kasih kepada bidang BMKG. Ini kan tujuan kita menyejukkan hati, perasaan, menenangkan akal pikiran, jangan sampai kacau hingga tidak berbuat aktivitas keseharian. Pulang kita nanti dari masjid nih, na'udzubillah summa na'udzubillah. Awak yang berjalan kaki terpleset gara-gara kerikil, jatuh, meninggal bisa kata Allah. Kun, usahakan gempa, kepleset, kesandung kerikil, bisa meninggal dunia. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Maka semua itu sekarang adalah muncul gara-gara apa? Pertama, untuk kita merenung. Apa yang direnungkan? Baru masuk yang kedua adalah teguran. Apa yang ditegur? Masuk kita yang pertama tadi renungkan. Apa dia tadi masuk kajian kita bagian B tadi? Apa dia? Ustaz, ngapalah kita lama-lama hidup di dunia ini? Kenapa Bapak ngomong kayak gitu? Kenapa Ibu ngomong kayak gitu? Kenapa Abang ngomong kayak gitu? Kenapa Kakak ngomong kayak gitu? Aku pas lagi baik kemarin Ustaz. Maunya pas baik-baik itulah pas lagi rajin ibadah meninggal aku Ustaz. Kan surga tempatku. Ini pas lagi aku kacau kali pikiranku Ustaz, malas aku sholat, tak pernah aku puasa, malas aku bayar zakat pada aku mampu. Ini tak kenapa ya Ustaz, jangan sampai lagi gini aku lagi kacau dan meninggal dunia. Ajab aku Ustaz. Ini ada pernah ngomong seperti itu jemaah. Jadi bagaimana kajiannya? Kenapa Allah panjangkan umur kita? Setelah dari akil balik sampai sekarang 50, ada yang 55, ada yang 60, ada yang 63, ada yang 70, ada yang lebih dari 70, masih alhamdulillah dikasihkan oleh Allah. Kenapa? Ani'budullah. Apakah ia tetap setia mengatakan Allah itu Tuhannya satu-satunya? Apakah dia setia dengan harta jadikan Tuhan? Tahta jadikan Tuhan, kekayaan dijadikan Tuhan, kekuasaan dijadikan Tuhan. Inilah yang masuk nanti bagian kedua tadi setelah renungan, teguran. Ditegurlah siapa-siapa, sampai apapun kata BMKG, mau gempa, mau tsunami, korupsi aja di otaknya. Tak terikuti kita tuh. Tak kuasa kita doa, ya kan Bang? Fa illam yastati fa biqalbi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa biqalbi. Dzalika wal ad'aful iman. Kalau melihat kemungkaran tadi, rubahlah dengan kekuasaannya. Karena dia punya harta dan kekayaannya. Dengan punya tahta dan kekuasaannya, ia rubah, tak punya dengan lidahnya. Udah kita sampaikan seperti ini tak berubah juga. Ya udah tinggal dengan hatinya, dengan doa. Dzalika wal ad'aful iman. Artinya jangan sampai tak beriman kita, tak ada doa di antara kita. Itulah muncul pertanyaan, ngapa teh berubah-ubah kondisi ini? Karena tiada kita berdoa selalu. Ini adalah doa kita semua.
lingkungan 1, 2, 3 kembali bersama, merindukan untuk dengan berpengajian bersilaturahminya. Ini yang dianugerahkan oleh sedulur kita dulunya, para sepuh kita dulunya, menamakan masjid ini dengan nama Al-Hidayah. Kalau dikaitkan dengan nangka apa tuh Bang? Dapat petunjuk Allah, makan bareng-bareng satu buah, sekali satu buah dibuka, 30 orang bisa menikmati, tak ada yang tak terbagi. Biasanya adik nangka itu siapa? Cempedak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi oleh karena itu, inilah kajian kita, pertemuan pertama, bahwa muncul pertanyaan, Ustadz kenapa umur kita panjang? Kenapa Kak Yus? Karena Allah ingin melihat kesetiaan kita masih menyembah Allah apa tidak kita. Orang yang kita cinta telah tiada. Anak-anak kita sudah pada bepergian dengan keluarganya masing-masing. Tapi bukan mereka yang kita sembah. Allah. Siapa kata kita sendiri? Tiada. Kita tetap bersama-sama siapa? Allah. Siapa kawan kita? Nih rakib nih. Malaikat pencatat kebaikan nih kawan kita. Maka kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ucapkan dulu sama kawan kita nih. Assalamualaikum ya rakib. Tapi jangan sebut ya rakib. Batal nanti. Ya walaupun baru pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat Allah baru dibagikan kepada jemaah sebelah kanan kita. Assalamualaikum atib, pencatat keburukan, warahmatullah. Rahmat Allah dibagikan kepada teman kita, jemaah sebelah kiri kita. Siapa bilang kita sendirian? Tiada kita sendiri. Ini dua hal yang kita bagi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada satu lagi sebenarnya mau saya kasih. Apa dia? Surah An-Nisa tadi yang kita simak bersama. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Dengan sesuatu apapun. Kita datang ke masjid ini mau menyembah Allah. Kalau udah menyembah Allah Bangda, Kakanda, Bunda Yanda, Ananda kami, kalau udah menyembah Allah pulang dari masjid ini, apa yang keluar dari mulut kita? Kata-kata yang bagus. Jangan keluar nanti kaki empat lidah menjulur. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Kalau sudah kita hadir di masjid ini, tenanglah hati dan perasaan kita. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lanjutannya, wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Janganlah kau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Jangan anak-anak ustadz sudah pulang dari masjid melawan orang tua. Jangan. Bapak, ibu, abang dan kakanda yang masih punya orang tua, jangan sampai disia-siakan. Wabidil kurba, juga dengan kerabat dekatnya. Wal yatama, dengan anak yatim. Wal masakin, dengan orang miskin. Wal jaridil kurba, dengan tetangga dekatnya. Insya Allah ini kita akan lanjutkan nanti dengan surah Al-Isra ayat 23 dan 24 bulan September insya Allah. Pada Allah mohon ampun, para bapak sekalian dan ibu yang dirahmati oleh Allah, saya minta maaf juga kepada anak-anak sekalian. Ingat, yang menjadi senjata saat ini menyejukkan hati dan perasaan dan akal pikiran kita adalah sadarlah kita dituntut oleh Allah untuk setia menuhankannya. Maka tiada galau dan gelisah di hati perasaan ini, tiada galau dan gelisah di pikiran ini.
maka laksanakanlah semua dengan karena Allah yang Maha Suci. Maka apapun yang dibagikan pasti ada untung, pasti ada rugi, pasti ada sakit, pasti ada sehat. Kalau tak pernah kita sakit, mana tahu kita nikmatnya sehat. Kalau tak pernah kita sehat, mana tahu kita sakitnya sakit. Itulah yang disebut keseimbangan. Semua itu untuk memantapkan hanya satu yang dicintai dan dituhankan adalah Allah satu-satunya Tuhan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pernah mendengarkan tausiah bahwasanya kita perempuan itu kalau sholat